Panglima TNI bersama Kapolri dan Menteri Kesehatan menghadiri vaksinasi massal yang diinisiasi oleh Aliansi BEM Indonesia di Jakarta. Menteri Kesehatan meminta agar langkah baik ini dapat diikuti aliansi mahasiswa lainnya. Bertempat di Gor Bulungan, Jakarta Selatan, ribuan mahasiswa menerima vaksin sejak pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore tadi. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin datang guna melihat langsung pelaksanaan vaksinasi yang diikuti 1.566 mahasiswa. Pemerintah mendorong peningkatan pemberian vaksin COVID-19 massal dari Aliansi Mahasiswa Indonesia bekerja sama dengan Polri dan TNI. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mencatat rekor tertinggi. Untuk itu, pemerintah semakin mengetatkan penurunan mobilitas selama PPKM darurat berlangsung. Bahwa kasus baru hari ini kembali mencapai jumlah tertinggi selama pandemi. Sebanyak 54.517 orang terkonfirmasi positif COVID-19 hanya dalam waktu 24 jam. Pada hari ke-10 pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali, hampir seluruh wilayah DKI, Jawa Barat, Banten mengalami perbaikan dalam penurunan mobilitas masyarakat. DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus 21,3%. Hanya wilayah Jakarta Timur yang masih cukup padat. Sedangkan wilayah Jawa Barat sudah mengalami penurunan mobilitas. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus mencatat rekor tertinggi. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 54.517 kasus baru di Indonesia. Dan berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat sudah ada 2.670.046 kasus terkonfirmasi dan 2.157.363 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini ada 991 orang, sehingga total saat ini mencapai 69.210 orang meninggal dunia. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang remaja tewas akibat terlindas truk saat membuat konten untuk media sosial. Korban dan teman-temannya mengadang truk yang sedang melaju di jalan raya. Sekelompok remaja Kampung Telaga Murni Cikarang, Bekasi ini bertaruh nyawa demi konten media sosial. Mereka nekat memberhentikan truk dengan tiba-tiba sambil direkam oleh temannya. Namun sopir truk tak menghentikan truknya sehingga menabrak beberapa remaja yang menghadang. Seorang remaja berusia 13 tahun tewas, sementara temannya yang berusia 16 tahun terluka. Awalnya lagi duduk, konten gitu Pak, ya saya nggak lihat gitu. Di bawah ada yang pada sakit gitu, jatuh. Iya Pak, gitu, saya tadi mobilnya juga ngebut lari. Terus sekarang ini berapa orang? Saya dua. Berdua? Iya. Emang setiap minggu kemarin? Enggak jarang, baru kali ini Pak. Menurut warga, kelompok remaja sering menyetop truk di flyover RE Marta Dinata Cikarang untuk konten media sosial. Apa aja di sini? Emang sering sini nyetopin mobil. Mobil apa itu? Mobil tronton, mobil gede. Itu setiap hari tuh? Tiap hari. Setiap hari? Iya. Polisi kini sedang mengejar sopir truk yang melarikan diri dan sudah diketahui identitasnya. Diduga sopir truk sengaja menabrak gerombolan remaja karena kesal jalannya dihadang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M. Karena saat ini penularan COVID-19 makin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Bukan begitu, Stefani? Ya, benar sekali, Davi. Dan jangan lupa juga pemirsa untuk terus mendukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam ini sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.